Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai Learning Path Adaptation in Online Learning System yang diadaptasi dari sebuah jurnal ilmiah karya Alfa Hendy Muhammad dan kawan-kawan. Di dalam jurnal ini, mereka meneliti pengadaptasian berdasarkan sumber belajar dan kaitannya dengan jalur pembelajaran. Sebuah jalur pembelajaran didefinisikan sebagai urutan tugas belajar atau kegiatan yang ditujukan untuk membantu siswa dalam meningkatkan pengetahuan atau keterampilan mereka dalam mata pelajaran tertentu. Tujuan pengurutan jalur pembelajaran adalah untuk memberikan objek pembelajaran individu yang paling sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, bagaimana sih Learning Path Adaptation in Online Learning System ini? Sebagai contoh, ada dua siswa, Regina dan Yuli, yang tertarik untuk mempelajari seni menggambar. Melalui tutorial yang tersedia dari sumber belajar online di sekolah mereka, Regina memiliki fondasi dasar dalam seni rupa dan dia tertarik untuk melanjutkan pembelajaran ke seni menggambar, sedangkan Yuli adalah siswa tahun pertama yang tidak memiliki pengetahuan terkait sebelumnya. Regina dan Yuli dapat memiliki jalur pembelajaran yang berbeda untuk mencapai target kemahiran yang ditetapkan dalam seni menggambar. Yuli kemungkinan akan membutuhkan jalur pembelajaran yang lebih panjang daripada jalur pembelajaran Regina. Inilah inti dari adaptasi jalur pembelajaran berdasarkan konten. Proses mengadaptasi jalur pembelajaran sangat tergantung pada parameter konteks. Berdasarkan literatur, tingkat adaptasi dalam jalur pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 domain: objek pembelajaran, siswa, dan pedagogis. Nah, bisa dilihat parameter dalam proses mengadaptasi jalur pembelajaran terbagi menjadi 3 domain. Pertama, objek pembelajaran. Biasanya terdapat banyak tujuan bagi siswa dalam sistem pembelajaran online, sehingga sulit bagi siswa untuk menentukan jalur pembelajaran yang sesuai tanpa bimbingan. Oleh karena itu, objek pembelajaran dapat dilihat dari beberapa cara, yakni menurut derajat keterkaitan konten, tingkat relevansi objek pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan siswa, keseimbangan materi pembelajaran, dan tingkat kesulitan. Yang kedua, siswa. Kebanyakan sistem pembelajaran online adaptif mempertimbangkan parameter siswa untuk menyesuaikan konten pembelajaran. Adaptasi materi pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa parameter lainnya, yakni yang pertama profil siswa, yang kedua jalur pembelajaran juga dapat diadopsi berdasarkan gaya belajar siswa, yang ketiga batasan waktu belajar dari seorang siswa sebagai parameter, yang keempat tingkat pengetahuan siswa. Selanjutnya, jalur pembelajaran adaptif juga memerlukan jalur pedagogis guna menata jalur pembelajaran secara komprehensif untuk menyimpulkan latar belakang siswa dan memutuskan model pedagogis mereka, yakni dengan menyimpulkan prasyarat dari nilai pretest atau bisa melihat dari portofolio. Untuk memenuhi kebutuhan siswa, preferensi pedagogis lain perlu dipertimbangkan seperti urutan pedagogis, kompleksitas kognitif, keberhasilan atau kegagalan siswa lain, dan waktu evaluasi. Selain itu, ada juga tantangan mengadaptasi jalur pembelajaran dan sistem pembelajaran online. Pertama, pelaksanaan aktivitas jalur pembelajaran dalam situasi dunia nyata sangat berbeda, terutama jika dimasukkan ke dalam LMS. Misalnya, ketika mengadopsi gaya belajar dan profil siswa, bagaimanapun hal tersebut rumit ketika memasukkan parameter ini dalam LMS. Ini akan membutuhkan pertimbangan baik jenis dari setiap tugas belajar dan membutuhkan pendapat seorang ahli untuk menilai gaya belajar siswa. Lalu, tantangan selanjutnya yakni tercapainya kurikulum. Hal ini dilakukan karena bagaimanapun pembelajarannya, baik itu secara personal ataupun tidak, tetapi pembelajaran harus berdasarkan pada sebuah kurikulum agar pembelajaran tetap terarah. Dan tantangan terakhir yakni masalah membangun dan mengoptimalkan sistem pembelajaran online adaptif ini, sehingga diharapkan guru di masa yang akan datang mempunyai keahlian lain dalam bidang teknologi agar sistem pembelajaran online adaptif ini dapat bekerja secara optimal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.